Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam kuliah online mata kuliah gelombang dan optik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gelombang mulai dari definisinya, jenis-jenisnya, kemudian besaran-besaran gelombang. Sebagaimana yang sudah kita diskusikan pada pertemuan sebelumnya bahwa gelombang itu dapat dibedakan berdasarkan arah getaran dan arah rambatannya, kemudian dilihat dari amplitudonya dan juga dilihat dari medium perambatannya. Nah, dilihat dari amplitudonya, maka gelombang dibedakan menjadi dua jenis, yakni gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara lebih rinci terkait gelombang berjalan, yakni gelombang yang amplitudonya tetap atau konstan. Pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang persamaan gelombang berjalan. Kalau kita perhatikan di beberapa buku, baik buku-buku SMA maupun buku-buku universitas, kita akan menemukan beberapa persamaan gelombang berjalan. Nah, di sini ada 3 persamaan gelombang berjalan. Kalau kita lihat ya, persamaan yang pertama dia berbentuk sinus. A sin omega T plus minus Kx. Persamaan ini biasanya bisa Anda temukan di buku-buku SMA. Biasanya menggunakan fungsi sinus. Sinus omega T plus minus Kx. Nah, kemudian kalau Anda buka lagi di buku Fisika Dasar karya Profesor Mikrajuddin Abdullah, maka Anda akan menemukan persamaan gelombang berjalan seperti ini. Persamaannya menggunakan fungsi kosinus, tapi di dalam tanda kurungnya masih sama, omega T plus minus Kx, sama dengan yang persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang ketiga bisa Anda temukan di buku-buku Tipler, Fisika untuk Sains dan Teknik, kemudian buku Fisika Universitas, Young and Friedman. Nah, maka Anda akan menemukan rumus seperti ini. Dia menggunakan fungsi kosinus, sama seperti pada persamaan yang kedua, namun tanda omeganya bernilai negatif. Nah, kalau yang persamaan kedua, omega T-nya positif. Persamaan yang ketiga, dia omega T-nya negatif. Jadi ada 3 persamaan gelombang yang biasanya digunakan di buku-buku. Pertanyaannya adalah, apakah semua persamaan ini benar, merupakan persamaan gelombang berjalan atau bagaimana? Nah, nanti akan kita bahas. Sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa gelombang adalah osilasi yang merambat. Artinya, syarat adanya suatu gelombang adalah harus ada osilasi. Nah, maka persamaan gelombang bisa kita turunkan dari persamaan diferensial osilator harmonik yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yakni persamaan ini D2Y per dt kuadrat plus omega kuadrat Y sama dengan 0. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menurunkan persamaan gelombang berjalan. Persamaan diferensial ini memiliki solusi umum seperti ini. Y sama dengan C1 sin omega T plus C2 cos omega T. Anda bisa membuktikan sendiri ya solusi ini. Ketika Anda mencari turunan kedua Y terhadap T, kemudian Anda substitusi ke dalam persamaan diferensial ini, maka solusi ini akan memenuhi persamaan diferensial ini. Di sini saya tidak akan membuktikannya, nanti silakan Anda coba-coba sendiri. Tapi kita yakini saja bahwa solusi umum dari persamaan diferensial ini adalah persamaan ini. Persamaan inilah yang akan kita gunakan untuk mencari persamaan gelombang berjalan. Untuk mencari persamaan gelombang berjalan, kita perhatikan sebuah tali ya yang digetarkan sehingga membentuk gelombang seperti ini. Kemudian kita tentukan 2 buah segmen tali yang terletak pada posisi X sama dengan 0. Ini kita misalkan sebagai titik O
dan segmen tali yang terletak pada posisi X kita misalkan sebagai titik P. Pertama kita tinjau sebuah gelombang berjalan yang merambat ke arah kanan dengan kecepatan V. Ketika gelombang merambat ke arah kanan, yakni menuju ke sumbu X positif, maka pada suatu waktu tertentu gelombang ini akan tiba di titik O, yakni titik yang terletak pada posisi X sama dengan 0. Karena adanya gelombang ini, maka segmen tali pada titik O akan berosilasi, naik turun. Persamaan osilasi dari segmen tali pada titik O ini dapat kita peroleh dengan menyelesaikan solusi umum ini dengan cara menerapkan syarat batas atau boundary condition. Syarat batas ini maksudnya adalah posisi mula-mula dari titik O pada saat waktu T sama dengan 0. Jadi syarat batas ini bisa kita pilih. Bisa kita misalkan pada saat T sama dengan 0, titik O ini berada di posisi setimbang, sebagaimana pada gambar. Nah, bisa juga kita misalkan posisi titik O ini terletak pada simpangan terjauhnya. Nah, penerapan syarat batas ini akan mempengaruhi nantinya apakah persamaan gelombangnya berupa fungsi sinus ataupun fungsi kosinus. Jadi ketiga persamaan tadi, ada yang sin, kemudian ada yang cos, itu disebabkan karena perbedaan penggunaan syarat batasnya atau boundary condition-nya. Nah, pada penurunan rumus ini, kita akan terapkan syarat batas bahwa pada saat T sama dengan 0, posisi awal dari titik O adalah di titik setimbang. Nah, sehingga syarat batas pertama bisa kita tuliskan seperti ini. Artinya, simpangan titik O, di mana titik O itu terletak pada posisi X sama dengan 0, pada saat waktu T adalah 0. Artinya, titik O mula-mula berada di posisi setimbang. Selanjutnya, kita terapkan syarat batas pertama ini pada solusi umum ini. Kalau kita terapkan berarti ketika T-nya sama dengan 0, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Kita substitusi nilai T-nya sama dengan 0, T-nya sama dengan 0, kemudian Y-nya sama dengan 0. Omega kali 0, 0 ya, sin 0, 0. Sehingga suku ini akan 0, hanya menyisakan suku ini. Cos 0, 1 ya, sehingga kita dapatkan C2 sama dengan 0. Dengan penerapan syarat batas pertama ini, ternyata C2-nya nilainya adalah 0. Sehingga menyisakan suku C1 sin omega T. Selanjutnya adalah kita terapkan syarat batas kedua untuk mencari berapa nilai C1. Kita ingat kembali osilasi pada sistem massa pegas. Nah, kalau kita ingat, jarak antara titik setimbang ke titik terjauhnya atau yang kita kenal dengan amplitudo merupakan seperempat gelombang. Sehingga waktu yang dibutuhkan oleh segmen tali dari posisi setimbang menuju titik terjauhnya adalah seperempat periode. Nah, sehingga kita bisa gunakan syarat batas yang kedua ini. Maksudnya adalah simpangan dari titik O, di mana titik O itu terletak pada X sama dengan 0, pada saat waktunya adalah seperempat dari periodenya adalah amplitudo atau terletak di posisi terjauhnya. Kemudian kita terapkan syarat batas kedua ini pada persamaan ini. Berarti kita substitusi Y0-nya adalah A, kemudian waktunya adalah T per 4. Kita ambil persamaan ini, C1 sin omega, T-nya diganti dengan T per 4, YO-nya diganti dengan A. Kita substitusi omega adalah 2pi per T, T-nya bisa dicoret ya, 2pi per 4, hasilnya pi per 2. Sin pi per 2 itu adalah 1, kita dapatkan nilai C1 adalah A.
Kemudian nilai C1 ini kita substitusikan ke persamaan yang ini. Sehingga diperoleh persamaan osilasi titik O adalah A sin omega T. Persamaan osilasi di titik O adalah A sin omega T. Selanjutnya kita akan mencari persamaan osilasi titik P. Gelombang merambat ke arah kanan dengan kecepatan V. Karena jarak antara titik O dan titik P adalah X, maka waktu rambat gelombang ini untuk sampai ke titik P adalah delta T jarak per kecepatan. Delta T sama dengan X per V. Titik P ini berosilasi setelah titik O. Artinya, kita katakan titik P ini terlambat berosilasi dibandingkan dengan titik O dalam selang waktu delta T. Nah, maka persamaan osilasi dari titik P ini bisa kita rumuskan seperti ini. Jadi, nilai T yang ini dikurang dengan delta T. Tanda negatif ini karena titik P terlambat bergetar sebesar delta T dari titik O. Sehingga waktunya dikurang dari waktu titik O. Kita substitusi nilai delta T-nya, X per V. Omeganya kita kalikan ke dalam, sehingga diperoleh seperti ini. Kita substitusi omega yang ini dengan 2πf. V-nya adalah lambda kali F. F-nya dicoret, menyisakan 2pi per lambda. Besaran ini dinamakan sebagai bilangan gelombang yang kita nyatakan dengan variabel K. Sehingga kita mendapatkan persamaan simpangan dari titik P adalah A sin omega T min Kx. Tanda X-nya adalah negatif kalau gelombang merambat ke arah kanan. Bagaimana jika gelombang merambat ke arah kiri? Caranya sama ya, dengan ketika kita menurunkan persamaan gelombang ketika gelombang merambat ke arah kanan. Kita tuliskan persamaan osilasi di titik O. Tapi di sini ada perbedaan. Ketika gelombang merambat ke kiri, maka titik P bergetar lebih dulu dibandingkan dengan titik O. Kalau tadi titik O-nya bergetar lebih dahulu dari titik P. Tapi kalau gelombang merambat ke arah kiri, titik P-nya bergetar duluan. Nah, sehingga kita katakan titik P ini berosilasi lebih cepat sebesar delta T dibandingkan titik O. Karena dia berosilasi lebih cepat, maka waktu untuk titik P itu ditambahkan dengan delta T. Dengan cara yang sama seperti yang tadi, maka kita dapatkan persamaan simpangan titik P adalah seperti ini. Tandanya adalah positif. Jadi kalau gelombang merambat ke kiri, tanda X pada suku Kx adalah positif. Sehingga kita mendapatkan persamaan yang pertama tadi. Persamaan gelombang di suatu titik P, kita bisa rumuskan dengan A sin omega T plus minus Kx. Di mana tanda positif pada suku Kx digunakan ketika gelombang merambat ke arah kiri dan tanda negatif digunakan ketika gelombang merambat ke kanan. Selanjutnya kita bahas persamaan gelombang yang kedua. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi bahwa perbedaan antara penggunaan fungsi sinus maupun kosinus pada persamaan gelombang disebabkan karena perbedaan syarat batasnya. Persamaan gelombang yang dinyatakan dengan fungsi sinus, sebagaimana pada persamaan pertama, diperoleh ketika syarat batasnya adalah posisi segmentali pada titik O saat waktu T sama dengan 0 berada di posisi setimbang. Namun, ketika syarat batasnya berubah, dalam hal ini, posisi awal segmentali pada titik O saat waktu
T sama dengan 0 adalah di simpangan terjauhnya atau di posisi amplitudonya. Maka dengan cara yang sama, Anda akan mendapatkan persamaan gelombang berjalan dalam bentuk fungsi kosinus, sebagaimana yang dinyatakan oleh persamaan 2. Di sini saya tidak akan menjelaskan ya penurunan rumusnya, nanti Anda bisa coba-coba sendiri. Intinya adalah ketika Anda menggunakan syarat batas yang ini, maka Anda akan mendapatkan persamaan gelombang berjalan dalam bentuk fungsi kosinus. Interpretasinya sama seperti pada persamaan yang pertama. Tanda positif digunakan ketika gelombang merambat ke arah kiri dan tanda negatif digunakan ketika gelombang merambat ke arah kanan. Sama seperti pada persamaan 1. Kemudian kita ingat bahwa fungsi kosinus merupakan fungsi genap. Artinya berlaku cos min theta sama dengan cos theta. Dengan kaidah ini, maka kita bisa tambahkan tanda negatif pada persamaan yang ini. Kita tambahkan tanda negatif, sehingga yang omega t berubah menjadi negatif. Kemudian tanda yang ini menjadi min plus. Nah, sehingga mendapatkan persamaan yang ketiga. Jadi persamaan yang kedua dan ketiga ini sama-sama dinyatakan dalam fungsi kosinus. Hanya saja, efek dari penggunaan kaidah ini menyebabkan perubahan makna pada tanda positif dan negatif pada suku Kx. Kalau yang tadi, pada persamaan kedua, positif ketika gelombang merambat ke arah kiri dan negatif ketika gelombang merambat ke arah kanan, maka karena ini dikalikan dengan negatif, berkebalikan dengan yang kedua. Artinya tanda positif itu ketika gelombang merambat ke arah kanan dan tanda negatif digunakan ketika gelombang merambat ke arah kiri. Nah, itulah beberapa penjelasan terkait ketiga persamaan gelombang yang bisa kita temukan baik di buku SMA, di buku-buku universitas. Dan ketiga rumus ini dapat dijelaskan pada tabel berikut ini. Jadi penggunaan syarat batas yang berbeda, dia menyebabkan perbedaan persamaan gelombang. Ada yang dinyatakan dengan fungsi sinus, ada yang dinyatakan dengan fungsi kosinus. Tapi interpretasi dari tanda positif dan tanda negatif pada suku Kx itu sama. Positif ketika gelombang merambat ke arah kiri, sumbu X negatif, dan negatif ketika gelombang merambat ke arah kanan. Interpretasinya sama. Namun ketika fungsi gelombangnya seperti ini, interpretasi dari tanda positif dan negatif pada suku Kx ini berbeda dari dua persamaan di atas. Berkebalikan. Kalau X-nya positif, berarti gelombang merambat ke arah kanan atau sumbu X positif. Dan kalau X-nya negatif, maka gelombang merambat ke arah kiri. Nah, itulah penjelasan kenapa persamaan gelombang di beberapa buku berbeda antara satu sama lain. Jadi jangan bingung lagi ya ketika Anda membuka buku-buku SMA, kok persamaannya dinyatakan dengan sinus. Kemudian ketika membuka buku-buku universitas, kok persamaannya dinyatakan dengan fungsi kosinus. Nah, penjelasannya seperti itu. Nah, tetapi dalam kuliah ini, kita akan menggunakan persamaan gelombang yang pertama ya, yang dinyatakan dengan fungsi sinus. Karena Anda akan menjadi guru SMA ya, karena di buku-buku SMA lebih banyak menggunakan fungsi sinus, maka kita ambil persamaan gelombang yang dinyatakan dengan fungsi sinus. Persamaan gelombang yang lebih umum dinyatakan seperti ini ya. Amplitudonya bisa bernilai positif dan juga negatif. Selain pada suku Kx yang bisa bernilai positif dan negatif. Nah, maknanya apa? Tanda positif pada A digunakan ketika yang merambat pertama kali adalah bukit. Nah, maka simpangannya kan ke atas. Kalau ke atas berarti dia bernilai positif. Makanya A digunakan tanda positif. Namun ketika yang merambat pertama kali adalah lembah,
lembahkan ke bawah ya. Nah, maka dia bernilai negatif. Sehingga tanda di A-nya digunakan tanda yang negatif. Sementara pemahaman tanda positif dan negatif pada KX sama seperti yang tadi ya. Positif ketika gelombang merambat ke kiri dan negatif ketika gelombang merambat ke kanan. Dari persamaan gelombang berjalan ini, kita bisa jabarkan kembali ya. Kita bisa substitusi nilai omega dan juga nilai K-nya. Omega disubstitusi menjadi 2pi per T, K disubstitusi menjadi 2pi per lambda. Kemudian 2pi-nya dikeluarkan, menyisakan suku T kecil per T besar plus minus X per lambda. Dari persamaan ini, ada beberapa besaran yang juga harus kita pahami. Yang pertama adalah sudut fase. Sudut fase ini adalah nilai sudut setelah sin. Jadi semua suku setelah sin ini disebut sebagai sudut fase yang disimbolkan dengan theta. Kemudian suku yang ada di dalam tanda kurung ini, 2pi-nya tidak termasuk, disebut sebagai fase. Fase itu merupakan sudut fase per 2pi. Kemudian kita kenal juga besaran beda fase. Beda fase antara dua buah titik yang terletak pada posisi X1 dan X2. Nah, bisa kita simbolkan dengan delta Pi. Pi1 min Pi2. Kemudian kita substitusi Pi-nya dengan rumus ini ya. X1 kalau Pi2 digunakan X2. Kita selesaikan. Maka kita akan mendapatkan beda fasenya adalah delta X per lambda. Nah, ini beberapa materi yang perlu Anda pahami. Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.